Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan ajarkan kami bisa menjadi murid yang baik, bukan hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan. Haleluya. Yuk silakan duduk. Alright, thank you Jess, thank you everyone, Arts of Heaven. Kita percaya bahwa setiap hari Minggu kita bisa duduk di tempat ini, bisa berdiri, mengangkat tangan, memuji dan menyembah Tuhan. It's what a privilege that we can come together in the house of worship. Ya, kalau dari kemarin hari kalau nggak salah Jumat, Sabtu, Minggu ada Java Jazz. Ya, saya melihat antusias orang untuk datang. And it's good, it's fun that we can have those kind of event again. Tapi kita juga mau, every one of us, when you come to the church, when you come to worship Jesus, ya, yang mencukupi segala kebutuhan kita, yang memelihara kehidupan kita, harusnya kita lebih antusias, kita harusnya lebih radical. Because semua apa yang ada di dalam tubuh saudara adalah titipan Tuhan. Dan semua ada yang dalam kehidupan kita adalah titipan Tuhan. So we should be grateful karena kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan sekali lagi meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. So glad to see ada mamanya Rusli kalau nggak salah hari ini. Mamanya atau mamanya Fiona? Alright, yes, Tante, thank you. Senang bisa lihat di sini. And orang tuanya Susan juga ada di sini kalau nggak salah, ya. Om, Tante, luar biasa. So happy to see you both, ya. Biasanya juga suka saya lihat saya khotbah, kalau nggak salah dulu-dulu juga. Dan senang lihat juga Susan bisa pelayanan, nggak lepas daripada doa daripada orang tua. Ya, anaknya banyak menolong untuk pelayanan JC. Thank you for the opportunity, untuk kesempatan dan kepercayaan diberikan untuk bisa Susan juga bisa melayani tempat ini. So happy to see you both. Dan juga semua yang saya nggak bisa sebut satu persatu, mereka dari pagi udah latihan dan memberikan yang terbaik. Saya percaya bahwa itulah kehendak Tuhan. Bahwa selama kita hidup, selama kita bisa bernafas, saya selalu katakan pelayanan bukanlah sebuah beban, tapi pelayanan adalah sebuah kehormatan. Banyak yang mau melayani belum tentu ada kesempatan. Tapi selama kita masih bisa diberikan kesempatan apapun hal yang kecil, yuk kita berikan sungguh-sungguh yang terbaik. Kalau di dunia sana, sungguh-sungguh kalau dapat gaji yang besar, kita pasti strive to do our best. Tapi saudara tahu, yaitu upah yang Tuhan berikan lebih daripada apa yang di luar sana bisa berikan. Kenapa? Mungkin bukan secara langsung Tuhan gelontorkan uang jutaan atau miliaran dari surga. Tapi ingat, semua yang kita miliki, semua yang ada dalam kehidupan kita, itu semua titipan Tuhan. Dan kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, saya percaya firman Tuhan bilang, jerih payah kita dalam melayani Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Dan kalau Tuhan yang sudah memberkati, Tuhan memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Yang percaya katakan, amin. Yuk sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Thank you. Oke, kita mau merecap, mau menyelesaikan khotbah berseri selama 3 minggu. Ini udah minggu yang ketiga, yaitu good for evil. Ya, saya akan cepat sekali untuk mereview ulang, yaitu minggu pertama, minggu kedua, baru nanti poin keempat. Ini adalah bahasan pada hari ini yang kita akan bahas sama-sama. Alright. Anyway, Susan ulang tahun hari ini. Wow, alright. Yang ke-18 tahun atau 17, sweet 17 ya. Makanya rambutnya dibandok seperti itu. Saya pikir umur 21 tahun. Oke. Happy birthday anyway. God bless you more and more. Tuhan pakai kamu lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Dan your future is very bright ya, in Jesus. Ya, percaya pasti Tuhan akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Apalagi papa mamanya selalu gak pernah bisa berhenti untuk berdoa. Alright. Oke, yuk kita akan mereview sama-sama good for evil. Ya, di minggu pertama kita membahas dari Roma 12 ayat 17 sampai 21. Ya, saya gak membahas ini sekali lagi karena saya percaya bahwa ini adalah ayat-ayat yang sangat luar biasa. Seringkali di dalam kehidupan waktu orang mau melakukan yang jahat kepada kita, when the enemy wants to do you wrong, saudara rasanya nggak sabar untuk bisa membalas orang tersebut. Kalau orang menyakiti saudara, saudara itu punya tendensi keinginan untuk menyakiti balik. Tapi di minggu pertama saya mengajarkan saudara bahwa sama seperti Petrus pada saat waktu marah,
Waktu Yesus ditangkap dan Petrus langsung mengeluarkan pedangnya dan menebas salah satu telinga daripada tentara yang mengepung Yesus. Tapi Yesus langsung bilang, Petrus jangan seperti itu. Masukin lagi pedang itu ke sarungnya. Hari ini saudara udah mau mengeluarkan pedang pembalasan mungkin. Rasanya mau balas orang itu kayaknya luar biasa. Kemarin we had a very good session ya with Pras, almost 3 hours. We had a great talk. Dan kita nggak pernah tahu setiap orang bisa terluka begitu luar biasa. For about 2 years he's been hurt. Dan dia bilang karena dengerin khotbah saya yang di minggu kedua ini, dia ingin ketemu. Ya gimana sih supaya saya bisa punya a giant heart, supaya kejahatan orang itu nggak saya bisa simpan lagi dan saya bisa lepaskan pengampunan dan I can move on with our life. Hari ini Tuhan mau saudara, sejahat-jahatnya orang kepada saudara, ingat, good over evil. Bukan kejahatan dibalaskan dengan kejahatan, tapi kita harus membalas dengan kebaikan. Dan saudara terkasih, saya percaya di sekeliling kita ini atau teman-teman kita ada pasti orang-orang yang mau berbuat jahat. Coba kita bahas satu ayat ini, Roma 12 ayat 17. Yuk baca ayat 17 sampai 18 dengan suara yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi siapa saudara? Katakan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam apa? Perdamaian. Dengan apa saudara? Semua orang. Kemudian ayat berikutnya ada 1, 2, 3. Saudara-saudara kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut apa? Pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara berpikir begini, kalau kita menasehati, dia bilang ya udah kamu sabar aja, kamu harus bisa mengampuni. Dan saudara akan berkata ya kamu gak pernah tahu sih pasangan hidup saya. You never know my ex-spouse. Bagaimana dia benar-benar jahat banget sama saya. Melukai, menusuk dari belakang. Melukai secara emosional, melukai secara jasmani. Atau mungkin saudara juga berkata bahwa kamu gak tahu bisnis partner saya? Enggak. Ya kemarin kita ngobrol lama. Orang yang saya percaya, tapi melukai luar biasa sampai it hurts so deeply for 2 years. Wow, that's not easy. Atau teman di sekolah. Saudara terkasih, setiap kita pasti akan mengalami hal itu. Di poin yang pertama kita bahas adalah kalahkan keinginan untuk membalas. Itu nomor 1. Karena firman Tuhan bilang di ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan apa saudara? Kejahatan. The yellow rule yang saya bilang itu adalah hal yang tidak patut kita lakukan. Itu pengecut. The yellow rule adalah lakukan kepada orang lain apa yang mereka lakukan kepada saudara. Kalau orang teman saudara baik, berbuatlah baik ke orang tersebut. Tapi kalau teman saudara berbuat jahat, jahatin lagi saudara. Kalau bisa hancurin kehidupannya. Itu namanya revenge. Itu namanya exchange. Itu namanya saudara belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena saudara rasanya mau balas. Pertukaran, you baik sama I baik sama you. You jahat, I bisa lebih jahat lagi sama you. Gak boleh saudara seperti itu. Jadi gitu yang kita belajar. Yang pertama, yang kedua adalah the gray rules. The gray rule itu kenapa dibilang abu-abu? Karena ini ada baiknya dan tidak baiknya. Sebelum kamu lakukan itu kepada saya udah tahu nih. Kelihatannya nih kamu bakal buat jahat nih sama saya. Sebelum saya sakit,
baik dulu hubungan relationship pasangan atau mitra kerja atau sekedar teman, saudara kan bisa punya radar. Nih kayaknya bentar lagi dia nyakiti hati saya. Sebelum kamu jahat sama saya jahatin kamu dulu. Saya hancurin kamu dulu supaya saya nggak sakit. Tapi yang positifnya adalah sebelum kamu lakukan yang baik, saya mau terlebih dahulu melakukan yang baik kepada kamu. Makanya dibilang abu-abu. Di sini ada dua lawyer yang pasti saya kenal, Tania sama Pras. Ya kalau kita ngobrol, kalau di dalam hukum itu ada yang dibilang area gray. Ya, gray area. Gak ada yang pasti. Artinya yang hitam bisa dibikin putih, yang putih bisa dibikin hitam. Ini gray area. Apakah itu bagus? Kalau yang positif bagus, saudara menabur aja kebaikan. Orang gak harus buat baik dulu ke saudara, saudara tabur aja terus kebaikan. Tapi yang gak baik adalah saudara melakukan kejahatan, bahkan sebelum dia berbuat jahat kepada saudara. Yuk kita baca dalam Lukas 6 ayat 31. Yuk dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Perlakukan orang lain seperti yang kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Ini yang namanya golden rule. Ini yang harus kita lakukan. Perlakukan orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Saya waktu itu kasih contoh, ada Nila dan satu lagi, siapa ya ingat ya? Noven ya, iya oke. Setiap orang itu punya namanya apa sih? Defense mekanisme ya kalau nggak salah, bener nggak? Nah, sudah kaget kan? Waktu saya lempar sepatunya dibalikin untuk buat khotbah. Waktu saya lempar sepatu, Sisil pasti langsung mengelak. Ini ilustrasi saudara, saya bukan marah-marah saudara. Ini ilustrasi, bener gak? Ini namanya defense mekanisme. Saya lempar sepatu, dia langsung begini. Setiap orang itu punya mekanisme bertahan. Bener gak saudara? Secara emosional kita juga seperti itu. Ada orang yang menyakiti, kita bertahan, namanya kalau bertinju nggak begini terus kan, bener nggak? Kalau kita bertinju begini terus, habis kita knock out, bener nggak? Kita bertahan terus kemudian kita apa? Kalau bisa hajar, jadi bukan hanya bertahan, defense, but strike back. Enak aja lemparin sepatu, untuk dari sisi nggak ambil sepatu jogging, kalau nggak pikir di pasarnya lagi marah-marah dilempar balik. Itu satu hal yang normal. Termasuk kata-kata verbal. Kata-kata yang menyakitkan. Menusukkan di sini. Dis. Sakitnya tuh lebih daripada diiris-iris secara fisikal. Dan saudara bisa mengumpat balik lagi. Emang kamu aja yang bisa berkata-kata kasar. Saya juga bisa. Udah keluar dari kebun binatang semua dan lain sebagainya. Kata-kata yang lebih menyakitkan daripada apa yang sudah terima. Ingat di poin yang pertama, kalahkan keinginan untuk membalas. Amin. Yang amin masih cuma 2 orang, yang lain masih belum tentu bisa Pastor Ed. Ya gak apa-apa. Hidup kan dalam proses, gak simsalabim semuanya bisa. Tapi paling enggak, bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Amin saudara. Mau gak yang pertama kalahkan kejahatan dengan kebaikan dan jangan membalas. Yang mau katakan? Amin. Kita berikan dulu tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Kata amin aja udah cukup, Tuhan mendengar, ada kerinduan buat saudara. Oke, yang kedua. Hadirkan tawaran perdamaian, itu yang saya bahas pada saat waktu itu. Hadirkan tawaran perdamaian. Di ayat apa ya Pastor Ed? Ayat 18. Yuk baca sama-sama. 1, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dikatakan sedapat-dapatnya. Artinya saudara harus berupaya. Jangan biarkan emosi saudara, kedagingan saudara yang menguasai hidup saudara. Saya share sama Pras, bahkan tadi pagi saya masih share beberapa words ke WhatsApp. Mental problem kita penting.
Kalau kita biarkan mental problem kita yang menguasai kehidupan kita, impian kita bisa hancur, karir kita bisa hancur, kita nggak lagi semangat dalam menjalankan kehidupan. Karena itu mental and spiritual are very important. Saya share bahwa orang menyakiti kita 2 tahun yang lalu, bukannya berarti nggak ada lagi orang yang bisa menyakiti kita bulan depan, minggu depan, tahun depan. Saudara nggak bisa kaget pulang dari gereja tiba-tiba ada orang yang menyakiti saudara just for a phone call away, saudara. Apa yang kita belajar pada saat minggu kedua? Perdamaian terjadi pada saat kita tawarkan dan mereka menerimanya. Itu paling gampang. Ya udah deh, walaupun saya nggak salah atau saya bilang kita nggak mau perpanjang masalah itu, sorry deh saya kalau memang salah. Terus orangnya yang mungkin yang menyakiti sebenarnya, oke, ya udah. Syukur kamu nyadar kamu salah. Padahal sebenarnya dia yang salah. Udah kita nggak mau, kita berdamai. Udah beres. Itu gampang. Tapi yang kedua, perdamaian itu tidak mungkin terjadi pada saat tawaran perdamaian itu ditolak. Karena untuk hidup damai dengan semua orang sometimes are impossible. Bahkan dengan adik sendiri, kakak, dengan keluarga, dengan teman mitra bisnis yang udah kita kenal lama. Dengarkan baik-baik, if you just try to please anyone in your life. Kalau saudara cuma mau menyenangkan semua orang, saudara gak bisa berdamai dengan diri saudara. Dan waktu saudara gak bisa damai dengan diri saudara gak bisa berdamai dengan Tuhan. Walaupun kita mencoba untuk berdamai dengan semua orang, belum tentu semua orang adalah orang yang suka berdamai, saudara. Benar gak saudara? Di Amsal 16 ayat 7 dikatakan, yuk baca sama-sama. Jika engkau menyenangkan hati Tuhan, apa saudara? Musuh-musuhmu dijadikan kawan. Tuhan bisa rubah loh. Kalau hati saudara damai, penuh damai sejahtera, musuh-musuh saudara, Tuhan ubah nanti satu waktu bisa menjadi kawan buat saudara. Karena itu yang saya inginkan di dalam komunitas ini. Jakarta Church adalah home of love, love without labels. Kita bukan saling menghakimi, saling melihat perbedaan satu dengan lainnya. Saudara ada yang penampilannya seperti ini, saudara ada yang style bajunya seperti ini, pekerjaannya seperti ini, ada yang kerja di corporate, ada yang kerja di dunia creative industry, ada yang sebagai lawyers, ada yang sebagai doctors, ada yang sebagai musisi, ada yang sebagai arsitek, ada yang sebagai seniman, ada yang sebagai guru, ada yang dari konsultan pajak, dan lain sebagainya. Dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang punya usaha, bakmi, koun, right? Dengan karakter yang berbeda-beda. Ini kan satu unik. Saudara bayangkan satu keluarga. Punya 3 anak. Itu punya karakter yang sangat-sangat berbeda. Lagi pracerita partnernya itu orang tuanya punya 3 anak. Anak yang pertama sama anak yang ketiga itu sangat bertanggung jawab. Bahkan membantu memikirkan untuk bisa mengembangkan usaha daripada orang tuanya. Orang tuanya adalah salah satu konsultan pajak yang terbesar di Indonesia yang nanganin yang besar-besar lah. Gajah Tunggal, MAP dan lain sebagainya. Tapi anak keduanya itu masih pada suka main-main. Tapi itu kan memang perbedaan. Gak semua sama, bukan kayak cetakan semua sama. Kalau Nila anaknya cuma 1 ya, alright. Susan cuma sendiri juga gitu. Kalau Handi 12 ya adik kakak. Banyak banget tuh produktif sekali ya orang tuanya. Oke. Nah itu bisa berbeda-beda. Karena itu saya mengajak yuk spreading love, not hate. Ini yang harus kita bangun bukan di dalam. Di dalam saudara dengar pengajarannya, tapi saudara bagikan di luar. Maka itu saya nggak pernah suka menghakimi begini. Kadang-kadang ini ada 2 pihak yang berbeda. Baik dalam komunitas sepeda juga begini. Dulu saya punya sepeda lipat.
Saya main di komunitas sepeda lipat waktu itu Brompton. Terus kemudian komunitas Brompton tuh paling berbicara kurang positif lah. Dan Andi ngerti kan, ya kan? Kamu juga suka ngomong gitu soalnya. Bilang gini, saya nggak suka banget nih sama yang main naik sepeda balap road bike gitu. Bosen, itu cuma sejam gitu terus harus fokus ke jalan kenceng gitu, nggak bisa menikmati. Nah saya punya juga road bike, saya main sepeda balap dengan komunitas itu. Komunitas itu bilang yang itu ngapain sih yang sepeda-sepeda lipat itu cuman goes-goes bentar 10 kilo terus berhenti makan. Terus nanti goes lagi berhenti makan. Tuh olahraga makan bukannya olahraga tambah gendut. Dia bilang. Enggak beres-beres, ini cuman hanya baru sepeda. Saudara bisa paham, contoh misalnya fashion. Kelompok yang minimalis akan berkata, gue gak suka tuh orang-orang tuh mamer-mamer. Udah mereknya gede-gede banget. Hermes lah, nanti pakai tas lah harus mereknya kelihatan. Christian Diornya, Louis Vuittonnya, bajunya tuh mereknya kayaknya harus kelihatan seluruh dunia. Yang di sana bilang, itu yang polos-polos tuh karena gak bisa kayak kita, kadang gak punya duit. Kalau punya duit juga pengen seperti kita. Gak beres-beres saudara. Kita harus belajar untuk menerima sebuah perbedaan. Kalau mereka memang bisa, mereka punya, mereka bisa suka, yang penting jangan konsumtif. Gak punya duit, maksa untuk beli. Nah itu yang gak sehat. Tapi selama mereka mampu ya oke-oke aja. Itu hidup mereka, duit mereka, suka-sukanya mereka, ya kan? Mau dia norak di mata saudara, ya terserah itu noraknya. Mereka akan bilang, kayaknya bosan banget. Lihat tuh tiap hari cuma hitam, biru, paling hijau lumut, coklat gitu, abu-abu. Kayaknya bosan. Mereka suka yang rainbow, warnanya terus kalau enggak harus pakai anting, harus pakai apa yang jreng. Kalau gitu kalau kena lampu tuh langsung bersilau seperti itu. Ya kalau dia suka ya nggak apa-apa. Benar nggak saudara? Nah kita mau belajar di sini. Perbedaan bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Tapi biarlah perbedaan menyatukan kita untuk bisa saling mengasihi. Karena Yesus melihat kita, kalau Yesus bilang aduh pusing, yang ini begini. Tapi Yesus datang untuk semua orang dengan kasih Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah yang ketiga adalah lakukan dengan caranya Tuhan. Oke. Lakukan dengan caranya Tuhan. Yuk kita baca di dalam ayat 19, yuk sama-sama, 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan apa saudara? Menuntut pembalasan sesuai dengan firman Tuhan. Ini lakukan dengan caranya Tuhan. Kalau saudara lagi disakiti dan saudara mau balas dengan caranya saudara, maka saudara tuh menghalangi loh Tuhan melakukan dengan caranya Tuhan. Ini penting loh saudara. Saudara berpikir bahwa dengan caranya saudara, orang itu akan lebih sakit. Yang pertama, saudara gak lakuin firman Tuhan. Berarti saudara menyimpan kepahitan. Saudara melakukan dengan caranya saudara. Tapi saudara menutup ruang buat Tuhan. Untuk Tuhan melakukan caranya Tuhan. Karena itu saya gak pernah pusing. Orang mau melukai seperti gimana. Kadang-kadang orang suka bilang, kok saudara bisa ya. Dari dulu nih misalnya disakiti begitu. Ya gak apa-apa saya bilang. Hidup ini kalau kita bergantung sama semua orang, kita gak bisa hidup. Siapapun juga, mau orang tua, mau kakak, mau siapapun juga hari ini baik belum tentu bisa baik. Firman Tuhan kok yang berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kok gak tepuk tangan saudara? Tepuk tangan. Jadi saudara gak terlalu stres banget dalam menjalankan kehidupan. Di poin yang ketiga itu Tuhanlah yang membalas kejahatan. Saudara mulai deh membuka hati dan mempercayakan kepada Tuhan. Jujur ya, kalau kita lagi sakit nih, lagi sakit.
Rasanya kalau Tuhan balas tuh saudara mikir, kalau Tuhan balas terus balasannya Tuhan tuh kayaknya baik-baik aja, kayaknya nggak puas. Saudara berdoa gini, Tuhan kalau bisa Tuhan balas nih. Dia kan baru beli rumah tuh Tuhan. Ya, rumahnya tuh kalau bisa kebakar tuh Tuhan. Rata, tinggal debu. Jadi benar-benar nggak ada sisa lagi. Atau misalnya dia baru beli mobil. Kalau bisa tuh mobilnya ketabrak. Minimal lecet-lecet yang pokoknya harus seperti itu. Terus kalau lagi sama-sama orang itu lagi ada masalah, terus saudara bilang, rasain loh. Tahu kan rasanya kayak gimana? Itu saudara masih belum melakukan firman Tuhan. Hati saudara masih belum pulih. Tahu gak firman Tuhan berkata demikian? Ini penting ya. Makanya kita perlu belajar di sini sama-sama. Saya juga belajar loh, bukannya berarti saya udah pasti untuk melakukan semua, tapi keluar sana yuk kita belajar sama-sama sehingga kalau sampai seperti trigger, diingatkan satu lagi. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah senang kalau musuhmu celaka. Dan janganlah gembira kalau ia jatuh. Sebab pasti Tuhan akan melihat perbuatanmu itu dan menilainya apa saudara? Dengarkan, menilainya apa saudara? Jahat. Lalu tidak lagi menghukum musuh. Makanya saya orang yang buat jahat sama saya. Dia sukses, berhasil. Saya bilang ya puji Tuhan. Enggak apa-apa. Saya kemarin ngobrol sama Pastor Gilbert Lumoindong tuh lama banget. Ngomong mengenai politik, mengenai kebangsaan dan lain sebagainya. Dia lagi ada case yang paling baru di mana pendeta-pendeta dari seluruh Indonesia dan dimanapun bilang, kenapa ngedukung Anies, kenapa mendoakan Anies seperti itu. Dan katanya bahwa setiap orang yang mendukung mendapatkan 2 miliar, ini saya bicara insight-nya. Dia bilang sepeser pun aja gak ada. Dia manggil saya bro, gak ada bro. Dia bilang, malah saya kasih kurma dari Arab ke dia. Udah itu aja. Itu kan teman saya lama. Ya dia mau datang minta didoakan ya saya doakan. Dan ada timnya datang meliput ya. Terus mau digoreng kayak gimana pun ya terserah aja. Buat saya kan tujuannya saya doakan. Mau nanti di sana ke depannya mau jadi presiden atau gimana. Pokoknya saya doakan aja. Ya semua datang ke saya doakan. Dia bilang gitu. Cerita mengenai dokter Terawan juga semua. Terus dia bilang begini. Satu hal yang menarik buat dia bilang gini. Saya tuh dari dulu itu mulai masalah nasional, pro dan kontra, orang gak suka sama saya. Dia bilang gini Edward, dia bilang pokoknya. Orang tuh kalau udah gak suka sama kita, mau kita buat baik ke apapun, dia udah gak suka. Tapi kalau orang udah support kita, dia akan tetap support kita. Dan dia bilang gini, istri saya suka bilang begini, sayang kamu itu ya, orang tuh bibirnya belum kering, kamu udah bisa tidur. Dia bilang begini, saya mau punya masalah kayak gimana pun juga. Saya tuh sebelum tidur tuh suka dengerin podcast atau apa gitu. Kayak Denny Siregar dan siapapun juga. Armando itu kan ada sekitar 15 menit, 20 menit. Tapi dia bilang 4 menit, 5 menit juga udah tidur. Lagi masalah, mau masalah keuangan, masalah apapun juga. Kenapa? Saya gak mau susah hidupnya. Dia bilang gitu aja. Dia bilang Ed, kita harus sepakat, life should be fun. Hidup itu harus fun, kita hidup ini cuma sekali. Saya bilang keren juga loh. Iya kan, bener life should be fun. Jangan sampai orang tuh, dia bilang saya gak mau orang curi sukacita, saya rugi. 1 jam nih saya baperan, 2 jam grumbling, mengeluh. Itu rugi. Orang yang melakukan itu mending mikirin saya, belum tentu dia lagi senang-senang. Kita kesel gondok sebenarnya. Ngapain? Dia bilang, jangan. Dia bilang, udah enjoy aja. Dia bilang, you are in the right track. Just keep doing what you're doing. Dia bilang, dan I'll give you full support 100%. Wow. Saya kira dia mau ketemu saya, dia mau marah-marahin saya. Jujur sudah. Karena berturut-turut dari hari Rabu bilang hari Kamis mau ketemu, hari Jumat mau ketemu, saya gak bisa terus kan. Dari Rabu Kamis cuma orang mau cari dia susah, masih dia mau Rabu Kamis terus. Kemarin juga karena macet banget, dia terlambat, dia nunggu setengah jam. Tapi luar biasa. Dan di level seperti itu,
bisa punya open minded. Dia bilang ini, sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Sebaik-baiknya orang pasti ada jahatnya. Karena daripada itu, jangan hidup kita bergantung dengan situasi, keadaan maupun orang. Tapi kalau kita udah dekat sama Tuhan, gak ada yang bisa mencuri damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Rugi, kita gak tahu kalau 6 jam lagi Tuhan bilang udah selesai. Terus lagi marah-marah, lagi kesel, lagi baperan setahun, 2 tahun, ngapain dia bilang gitu. Ya udah, life should be fun, period. Enjoy your life. God bless you. Kita berikan tepuk tangan dong. Ini belum selesai khotbahnya. Dari dengar God bless you kira udah selesai. Jadi kita share-share yang luar biasa. Senang kalau saya ketemu pendeta itu nggak ngomongin tentang pelayanan dan lain sebagainya semua. Tapi bicara mengenai kebangsaan. Terus bagaimana mengenai kesehatan, personal life. Terus kehidupan sehari-hari. Dia cerita mengenai Habib. Dia mencerita mengenai cross religion, cross culture, perbedaan yang disatukan dengan kasih Tuhan. Nah itu harusnya kalau saudara bisa seperti itu, orang kan bilang wah keren banget. Itu kan bukannya Bhinneka Tunggal Ika, itu seperti itu kan, berbeda tapi kita satu. Oke, kita masuk poin yang keempat aja ya, langsung poin keempat. Hari ini kita mau bahas yaitu bagian akhirnya. Saudara siap? Cuma butuh 14 menit di poin yang terakhir. Tapi saya sudah membahas poin 1, poin 2, poin 3, poin keempat. 3 dan sekarang keempat. Yang keempat yang terakhir. Kalahkan musuh dengan apa saudara? Kebaikan. Yuk sama-sama kita baca ini. 1, 2, 3. Bukan ayatnya. Kalahkan musuh poinnya. 1, 2, 3. Kalahkan musuh dengan kebaikan. Yuk sekali lagi yuk dengan mantap. 1, 2, 3. Kalahkan musuh dengan kebaikan. Sebenarnya kalau saya bicara bahasa Inggrisnya itu lebih mantap. Bukan kalahkan, tapi bunuh. Kill your enemies with kindness. Bukan hanya kalahkan. Kalahkan dia bisa bangkit lagi. Kalau dibunuh gak bisa bangkit lagi. Tapi bunuhnya bukan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Yuk kita baca ayat 21. Saudara semangat gak saudara? Semangat kan? Gak tegang kan? Santai kan? Alright. Karena saya tahu banyak yang disakiti di tempat ini. Right? Nah, tapi saya percaya Tuhan yang akan memulihkan hati kita bukan buat hari ini aja tapi ke depannya. Sehingga musuh boleh melemparkan kita dengan api sedahsyat apapun kita bisa tersenyum. Karena kita tahu lu jahat sama gue gak balas. Tapi biar Tuhan yang balas. Amin. Mau gak saudara? Mau gak? Mau gak mau bilang aja mau, oke? Alright, biar cepat. Oke, ayat 21 baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi apa? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. You kill your enemy with kindness. Bukan kalahkan, sekali lagi, you kill your enemies. Mau tahu ayatnya seperti gimana? Yang radikalnya. Bukan hanya cuma dari mulut. Yuk baca ayat 20. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan apa? Bara api di kepalanya. Saudara, ada yang mau ditaruh bara api gak batu? Saya ada contoh props bara api panas bener, mau gak Sisil ditaruh gitu? Panas banget kan? By the way ini Tania ini penulis buat di Jakarta Church. Kalau saudara kehilangan miss catatan seperti apa? Saudara tanya sama dia. Ini catatannya super luar biasa, amat lengkap, luar biasa. Nggak heran dia seorang lawyer yang luar biasa. Jadi kalau sudah miss tadi Pastor Ed, khotbah apa ya, ada beberapa poin. Saudara datang ke dia, nanti dia kirim kepada saudara. Ya buat WhatsApp, email. Ini beneran nih saudara. Nih Tania. Ya suaminya namanya Putra. Belum. Enggak, pengen tahu kamu bangun atau enggak gitu. Ya. Soalnya yang bilang belum tadi ada 4 orang di sini. Jadi nggak tahu yang mana yang namanya Putra gitu. Enggak, belum kok. Ya masih single dua-duanya.
Artinya if your enemy is hungry, feed them. Maksudnya apa saudara? Gini, do the unexpected. Kalau yang mereka pikirkan di luar sana kan, dia buat jahat sama saudara. Terus dia lagi susah nih. Saudara akan syukur-syukurin, mampus lo. No, makanya jangan buat-buat jahat nih, rasain nih gitu. Enggak, saudara buat sesuatu yang tidak terpikirkan. Lagi dia susah. Ini bukan soal makan lah, ini kan firman Tuhan makan. Mungkin masalahnya uang, mungkin masalahnya mau cari kerjaan. Saudara kan berupaya, aku cariin kerjaan deh buat kamu. Dia lagi nyakitin saudara. Dia lagi haus. Haus itu bukan hanya haus minum. Tapi mungkin haus kasih sayang. Padahal dia udah betray you, tusuk saudara di belakang. Tapi saya bilang oke. Karena kebutuhanmu adalah love. Saudara bisa cariin, saudara bisa dampingi, temenin, isi kebutuhannya. Wow saudara. Itu akan membuat dia, kok bisa ya seperti itu. Dengan berbuat demikian saudara sedang menumpukan bara api di atas kepalanya. Bukan seperti begini, saudara bilang, oh gitu ya Pastor. Firman Tuhan bilang seperti menumpukan bara api. Saya pengen tuh kepalanya tuh berasap. Benar-benar berasap benar-benar atas apa yang dia buat sama saya. Kalau bisa tuh kebakaran. Kalau bisa saya harus semprot sama fire extinguisher karena kebakaran. Kak, jangan seperti itu. Tujuan saudara di poin yang terakhir. Yang pertama dengarkan baik-baik. Tujuan kita bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk memberkati mereka. Saya gak gampang ya, gak gampang. Saya juga gak gampang. Kalau lagi khotbah memang lebih gampang bicara. Tapi sama-sama bisa yuk. Kan saya selalu bilang, bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Mau bisa gak? Bisa. Kalau saudara dekat dengan Tuhan. Bukan dengan kemampuan saudara. Tapi katakan Tuhan, saya butuh kemampuan dari Tuhan. Roh Kudus akan tolong saudara. Percaya deh. Kita ini gak mampu, daging gak mampu. Karena daging tuh mau jahat, jelas jahat. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, pasti bisa. Pasti kok. Karena saya percaya tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tuhan yang akan menolong kita. Yang mau katakan amin. Ya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. And when you show kindness to somebody who show anger and evil towards you, they burn with shame. Maksudnya ini bukan kayak Tuhan bilang tuh kayak kepalanya kebakar, enggak. Waktu saudara berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jahat, menyakiti saudara, itu membuat orang itu malu. Bukan seperti kepalanya kebakar seperti itu. Booker T. Washington, seorang American gentleman pernah menulis seperti ini. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun membuat saya merendahkan diri saya. Dengan membenci mereka. Satu-satunya cara saya dapat menghancurkan musuh saya adalah dengan menjadikan mereka teman bagi hidup saya. Wow. Nah saya mau kasih cerita. Ini cerita diceritakan oleh cucunya. Ini cerita yang menarik. Saya boleh, keyboardis yang ganteng ini boleh mendampingi saya, keyboardis saja. By the way hari ini tadi kita di lead worship sama Jessina, right? Iya. Kamu pemenang Abang Nona Jakarta? 2017, 2018, 2020. Si Jim bilang 2017. Itu kamu pikir umur berapa itu? Jangan. Baru 2022 tahun yang lalu. So blessed. Saya sempat lihat kamu punya Instagram, bagaimana kamu mendapatkan satu nilai-nilai yang baik from your dad, from your father. Itu really touch my heart. Nilai-nilai kehidupan iman, love of Christ, bagaimana kedekatan kamu with your dad.
wow, it's really touched my heart. Jadi I remember my daughter juga Rachel. Terus kamu terakhir tulis pakai bahasa Belanda. Saya ngerti soalnya oma saya kan orang Belanda. Dan kamu bisa sama-sama ada di tempat ini, melayani. So thankful. Thank you juga untuk Jim yang latih semua. You know what, I'm so happy to see all of you. We are here together dengan perbedaan, tapi we have a big love towards one another. Most of all to Jesus. That's the most important above all. Ini ceritanya di Great Depression in America. It's true story. Orang yang pertama ada dua orang. Satu namanya Jude Brewster, yang satu namanya Jensen. Dengarkan baik-baik. Jude Brewster, satu lagi Jensen. Jude Brewster adalah orang yang jahat banget. Jahatnya benar-benar jahat. Nanti saya ceritakan gimana jahatnya. Dia orang yang jahat tapi kaya. Punya peternakan. Di tengah-tengah keadaan Amerika sedang mengalami depresi. Si Jensen punya peternakan yang gak besar, tapi pada saat waktu Great Depression, dia bangkrut habis nol. Semua ternaknya semua tidak ada lagi, jadi miskin. Dan dia mendengar ada satu opening, dia bisa bekerja di satu peternakan orang yang kaya banget. Yang punya babi, sapi, sama peternakan ayam. Dan dia bilang sama temannya, ada opening tinggal satu, saya mau kerja sana, saya udah gak punya duit lagi. Terus temannya bilang, kamu tahu gak, tempat peternakan itu adalah di samping tempat peternakan yang namanya Jude Brewster ini. Kamu tahu gak yang namanya Jude Brewster itu? Orangnya jahat banget. Kamu gak akan lama kerja di situ. Kamu bisa dibunuh sama dia. Itu sampai jahatnya seperti itu. Terus saudara tahu si Jensen bilang begini. Kalau si Jude Brewster bisa macam-macam sama saya. Atau lakukan sesuatu yang tidak menyenangkan saya. Dia bilang, I kill him. Saya akan bunuh dia. Wih, temannya bilang, ternyata ada lagi yang lebih jahat. Ya udah, kalau sama-sama pembunuh, silahkan kerja sana. Saya nggak tahu ternyata kamu pembunuh juga ya. Yes, I will kill him. Oke. Akhirnya dia kerja kan di peternakan itu. Di sampingnya adalah farmnya si Jude Brewster. Si Jensen kerja. Lagi dia kerja, baru hari kedua si Jude Brewster datang, ketok ke tempat ya gudang peternakannya. Dia bilang, hey Jensen, kamu tahu, itu ayam-ayam lari ke pekarangan saya. Kalau kamu gak segera ambil, dalam hitungan 5 menit, maka kamu gak akan lihat lagi itu ada sekitar 50 ekor ayam masuk ke tempat pekarangan saya. Saya akan tembakin semuanya. Waduh, panik kan si Jensen. Langsung dia lari. Karena kan dia kerja kan. Dia kumpulkan tuh 50 ayamnya. Untuk balikin lagi ke peternakannya. Di hari keempat. Si Jude Brewster datang lagi. Dia marah lagi. Dia ketok lagi. Dan kamu tahu kali ini. Itu babi-babi kamu datang ke tempat pekarangan saya. Tapi sekarang kamu gak akan lihat lagi babi-babi kamu lagi akan datang ke tempat pekarangan saya. Kenapa? Saya udah taruh di mobil pick up saya. Dan waktu si Jensen lihat, itu udah berdarah-darah semua. Rupanya babi-babi yang datang situ ditembakin semuanya satu-satu. Gak ada satupun yang hidup. Ditumpukin di pick upnya. Bilang ambil sana. Saya udah tembakin satu-satu. Aduh dia, ternyata ini orang benar-benar jahat banget. Tapi dia gak berbuat apa-apa. 4 bulan kemudian. Ini true story ya saudara. Ini cucu yang cerita. 4 bulan kemudian. Tiba-tiba anaknya Jensen bilang, Daddy, keluar cepat, ambil senjata. Cepetan. Dia bilang, kenapa son? Why? Karena itu sapinya si Jude Brewster yang jahat itu lagi masuk ke dalam pekarangan kita. Tembak aja. Terus papanya bilang, no, jangan tembak.
kumpulin tuh ada sapi, ada babi, ada ayam juga. Itu rame, ada hampir sekitar 80-an. Dia bilang, Dedi ini kan begitu banyak, tembak aja. Dia kan juga tembak. Kita punya ternak yang pergi ke sana. Dia bilang, no. Saudara lebih mudah untuk tembakin satu-satu seperti apa yang dia lakukan. Kumpulin, taruh di pickup, bawa ke sana. Dikumpulin satu-satu. Itu kerja keras luar biasa, hampir 1 jam lebih. Terus kemudian si Jensen datang ke sana. Dia ketok. Dia bilang, Jude, itu kamu punya ayam dan juga babi. Masuk ke pekarangan kita, peternakan tempat saya bekerja. Si Jude ingat saudara, waktu Jensen punya ternaknya datang ke dia tembakin kan. Jadi dia langsung tanya. Dia langsung tahu mukanya merah karena dia tahu ini pasti dibalas. Ya udah taruh aja di belakang gudang karena dia tahu pasti udah ditembakin. Dia bilang enggak, kalau saya taruh di belakang sana nanti mereka akan masuk lagi. Dia baru ingat. Wow, ternyata enggak dibunuh, malah dikumpulin lagi semua. Dan di situ really touch his heart. Dan akhirnya saudara, mereka ngobrol lebih daripada 3 jam. Pas pulang, Jensen dikasih setengah dari ternak yang dia punya buat si Jensen secara pribadi. Karena apa? Karena kebaikan yang dia terima. Dan minggu berikutnya, Jude Brosnan yang gak pernah ke gereja, gak pernah pusing ke gereja. Karena Jensen itu selalu melayani, selalu berdoa. Dia datang ke gereja tanpa diundang. Dan itu hari pertama seumur hidupnya dia datang ke gereja. 6 bulan kemudian dia belajar Alkitab. Beberapa tahun kemudian dia menjadi pendeta dan dia mengembalai sebuah gereja. Dan waktu temennya bilang sama Jensen, tanya, saya waktu itu dengar sendiri dari mulut kamu, kalau dia berbuat jahat, ini dengarkan baik-baik. Waktu dia berbuat jahat, kamu bilang, I will kill him, saya akan bunuh dia. Tapi kok kamu gak bunuh dia? Dia bilang, no, kamu salah. Saya bunuh dia benar. Tapi I'll kill him with kindness. Saya bunuh dengan kebaikan. Tepuk tangan dong saudara. Saya bunuh dengan kebaikan sehingga kamu gak ngelihat lagi orang yang jahat itu yang kamu kenal. Karena saat ini dia sudah bergereja. Dan yang cerita adalah cucunya daripada Jude Brosnan mengenai opanya. Dan dia bilang, opanya yang jahat, dia bisa berubah. Karena apa? Karena kebaikan. I really believe kasih mengalahkan segala-galanya. Love conquers all and love never fail. Good for evil harus menjadi DNA daripada keluarga besar Jakarta Church. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.